Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Dan setiap Senin ya kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda, yaitu Senin Inspirasi. Dan Smart Listener, untuk hari ini saya juga sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang saat ini sudah hadir di studio. Ya, Smart Listener, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara lain di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari banyak pulau disebut sebagai negara maritim. Dan hari ini Smart Listener, kita kedatangan tamu spesial, dua anak muda nih yang concern ya untuk bagaimana sih menjaga laut Indonesia ya, dan apa saja sih yang sudah mereka lakukan gitu kan. Kita akan ngobrol ya bersama mereka di sore hari ini, dan langsung aja kita menyapa ya Smart Listener. Hari ini saya kedatangan teman-teman Duta Maritim 2023 ya. Langsung aja saya menyapa nih. Di sini ada Arya dan juga ada Ananda. Oke, kalau gitu lebih jelasnya ini langsung memperkenalkan diri sendiri aja deh ya. Oke, pegang mic-nya dong. Ya, silakan. Kita mulai dulu deh dari Arya ya. Silakan. Ya. Oke, baik. Halo sahabat Smart FM dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Raki Fauzan, kerap disapa Arya. Saya berumur 17 tahun. Saya merupakan Duta Maritim Indonesia Aspek Sindop dari Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, itu ya perkenalan singkat ya. Gimana kabarnya Arya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Tentu dong ya, semangat ya untuk menjadi duta maritim ya. Pasti dong. Pasti banyak tugas-tugas menanti ya. Oke, siap. Oke, itu dari Arya ya. Oke. Kemudian selanjutnya? Oke, baik. Halo sahabat Smart FM. Perkenalkan, saya Ananda Awalia Nurfadia. Saya merupakan Duta Maritim Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan saat ini berkuliah di Universitas Hasanuddin. Oke, jadi kalau tadi ya Smart Listener itu mendengarkan kalau ternyata dari Arya itu usianya 17 tahun dan sudah menjadi Duta Maritim ya untuk tahun 2023 ya. Betul. Itu perwakilan dari Sulsel ya. Oke, betul. Oke, kemudian untuk Ananda sendiri ini perwakilan dari Sulbar, itu di sekarang kuliah ya. Iya, Oke. Iya. Umur 21 tahun. Bener-bener ya generasi penerus bangsa, dan juga tentu ini ada banyak hal yang dilakukan ya untuk bagaimana sih itu bisa menjaga laut Indonesia, khususnya yang ada ya di sekitar. Kalau di area ini kan di Sulsel ya. Betul. Kemudian untuk Ananda sendiri itu di Sulbar ya. Oke. Dan Smart Listener, kita akan apa sih sebenarnya untuk Duta Maritim 2023, dan untuk hari ini kita dengan tema membangun masa depan maritim Indonesia, peran Duta Maritim 2023 dan aspek Sindo. Nah, sebelumnya saya langsung aja deh ke Arya dulu ya. Arya, kalau kita lihat nih untuk luas wilayah Indonesia ini kan itu 70% ya terdiri dari Betul. laut dan juga pulau gitu kan. Nah, sebenarnya untuk visi dan misi jadi Duta Maritim di 2023 ini apa sih sebenarnya? Pertama itu visi dan misi, bagaimana seorang Duta Maritim mengkampanyekan, mengedukasi kepada masyarakat tentunya tentang dunia maritim. Selain itu juga, selain dunia maritim, kita juga bisa mengiklankan potensi daerah, utamanya wisata bahari yang ada di daerah masing-masing. Itu dia. Nah, kalau Arya sendiri melihat nih, itu kan bagaimana memperkenalkan ya untuk wisata ya, wisata bahari dari Betul. misalnya di Sulawesi Selatan, kemudian di Sulbar sendiri. Nah, kalau Arya sendiri melihat nih ini seperti apa nih untuk potensi wisata bahari yang ada di Sulsel? Oke, dari pandangan saya, kita tahu bahwa Sulawesi Selatan itu terkenal dengan poros maritim yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa dari daerah Bulukumba kita mengenal dengan kapal pinisi. Kemudian kita mengenal juga dari kota Makassar yang banyak pantainya dan pesisirnya. Yang membuat saya begitu tertarik untuk
gabung menjadi duta maritim karena saya melihat potensi maritim yang ada di Sulawesi Selatan begitu besar, dan sebagai masyarakat Sulawesi Selatan sepatutnya lah kita memanfaatkan maritim yang ada di daerah kita, utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. Itu dia. Nah, sebenarnya, aduh, saya tertarik juga nih. Kalau dari area sendiri itu awalnya gabung sebagai Duta Maritim Indonesia 2023 itu kayak gimana sih? Bisa cerita sedikit nggak? Oke, saya Ya. cerita sedikit ya Kak. Berawal dari sekitar bulan Mei ada pendaftaran dari Instagram kawasan Aspeksindo. Kebetulan tahun lalu ada teman saya mengikuti Duta Maritim Indonesia angkatan kedua, namanya Iksan Wahyudi. Di tahun ini saya mencoba mendaftar untuk bergabung menjadi Duta Maritim Provinsi Sulawesi Selatan, Aspeksindo, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Seleksinya itu meliputi seleksi berkas, kemudian ada surat motivasi, dan yang terakhir itu kita disuruh untuk membuat video potensi maritim yang ada di daerah masing-masing. Saya mengambil kemarin tentang potensi maritim yang ada di Makassar, yakni perikanan. Saya membuat video di tempat pelelangan ikan pautere. Kemudian saya mengangkat juga wisata bahari, sebuah surga tersembunyi di Makassar, yang bernama wisata mangrove Lantek Bung. Itu. Kemudian setelah seleksi dari 651 peserta dari seluruh Indonesia untuk bergabung di Sekolah Duta Maritim Indonesia angkatan ketiga, saya terpilih untuk masuk ke dalam 125 orang, kemudian melakukan seleksi wawancara. Alhamdulillah pada bulan Juli saya terpilih menjadi Duta Maritim Indonesia Aspeksindo perwakilan Sulawesi Selatan satu-satunya. Selamat ya, Oke, ya. makasih, Kak. Gak mudah loh ya. Betul. Waduh, ternyata untuk menjadi Duta Betul. Maritim ini juga melewati serangkaian tes juga Oke. gitu ya. Dan tadi itu wajib ya, itu ada syaratnya juga ya, menyetorkan video Oke. ya terkait kekayaan maritim Betul. di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu Oke. itu seperti apa sih ya? Oke, nah itu tadi ya dari Arya ya. Oke. Nah kemudian saya beralih lagi nih ke Ananda ya. Tapi sebelum kita masuk lagi nih, bagaimana seorang duta maritim ini untuk bisa berkontribusi ya untuk bagaimana sih mempromosikan ya potensi maritim di wilayah masing-masing. Saya mau tahu juga dong gimana sih awalnya sehingga Ananda juga bisa terpilih sebagai Duta Maritim Indonesia 2023 nih. Ayo dong. Iya, mungkin kurang lebih tahapan seleksinya hampir sama dengan yang diceritakan Arya tadi. Soalnya kita langsung seleksinya itu ke nasional. Kita tidak melalui seleksi per provinsi. Tapi kita mewakili provinsi masing-masing dan membawa nama provinsi masing-masing. Jadi kalau awalnya itu saya tertarik dengan dunia maritim. Jadi sempat tahun lalu juga lihat teman, kebetulan dia waktu itu delegasi dari Papua mengikuti Sekolah Duta Maritim ini. Jadi sempat saya kepoi dan juga persiapkan segalanya. Dan alhamdulillah terpilih juga menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia angkatan 3 tahun ini. Tentunya ada banyak hal yang mendasari mengapa saya tentunya sangat tertarik dengan Duta Maritim ini. Apalagi saya mengaitkan dengan background pendidikan saya. Kebetulan saya adalah mahasiswa jurusan antropologi. Nah, antropologi Unhas itu fokusnya di bidang maritim. Jadi saya beberapa kali juga melakukan penelitian di daerah pesisir pantai di Sulawesi Selatan seperti di Pangkep, dan juga karena saya adalah suku Mandar yang notabene-nya adalah suku maritim, jadi saya rasa saya harus menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia ini. Seperti itu, Bu. Oke, jadi nyambung banget gitu kan ya. Dari asalnya masing-masing ini memang wilayah maritim gitu ya. Jadi nggak kagok lagi gitu kan. Sudah bisa gitu ya memperkenalkan apa sih yang menjadi potensi maritim ya di wilayah masing-masing gitu kan. Nah, oke. Nah, kalau dari Ananda ya, untuk potensi maritim di wilayah itu apa aja sih?
Ya. Kalau untuk Sulawesi Barat sendiri itu mungkin tidak berbeda jauh dengan Sulawesi Selatan, tapi kalau di Sulawesi Selatan saya lihat ada banyak pantai wisata bahari yang sangat begitu indah dan terawat. Namun sayangnya di Sulbar juga ada banyak sekali pantai wisata bahari yang pasir putih, bisa dibuat untuk snorkeling dan segala macam, tapi sayangnya ada beberapa daerah wilayah pantai itu yang masih kotor, jadi tidak terawat dan tidak terjaga. Jadi saya concern juga ke arah situ. Saya ingin bersama Duta Maritim Sulbar lainnya juga kita ingin membuat suatu project yang bisa langsung diimplementasikan dan mungkin berdampak nantinya untuk wilayah-wilayah wisata bahari di Sulawesi Barat agar menjadi daya tarik orang-orang luar Sulawesi Barat untuk berkunjung ke Sulawesi Barat tentunya, Bu. Harus ada langkah nyata gitu ya yang dilakukan gitu kan. Baik, kita masih ngobrol ya di sore hari ini, dan yang pastinya nih Smart Listener kita live ya di 101 kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, tadi seperti informasikan juga nih, itu ada Duta Maritim Indonesia 2023 dan Aspek Sindo. Dan ini gimana nih hubungannya Duta Maritim Indonesia 2023 dan Aspek Sindo? Silakan dari Arya. Oke, kita ketahui bersama bahwa Aspek Sindo singkatan dari Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia yang dibentuk pada tahun 2017 di Makassar dari Himpunan Pasca Sarjana Indonesia. Kemudian melahirkan Aspek Sindo yang anggotanya sekarang itu sekitar 300 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kemudian lahirlah Aspek Sindo yang hari ini sudah berumur 6 tahun. Di tahun 2021 Aspek Sindo melahirkan sebuah program yang nantinya program ini yang langsung terjun ke daerah mengkampanyekan dan mengedukasikan tentang dunia maritim di daerah masing-masing yang bernama Duta Maritim Indonesia melalui Sekolah Duta Maritim. Oke. Jadi ini yang hal yang dilakukan ya. Betul. Betul. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan Smart Listener kita lanjut lagi untuk perbincangannya sebentar. Untuk Anda juga nih yang mau mengenal lebih banyak lagi untuk Duta Maritim kita sore hari ini, itu ada Arya dan juga ada Ananda di sini ya. Ini keren banget ya. Ini masih muda tapi aduh benar-benar deh. Ini sudah pikirannya memang gimana sih untuk bisa menjaga, melindungi laut kita gitu kan, dan bagaimana juga untuk kedepannya kita kan kaya ya akan ikan. Itu terus ya memperkenalkan dan juga sosialisasi ke masyarakat ya untuk bagaimana ikan ini menjadi makanan pokok kita. Betul. Ya. Oke, dan Smart Listener kita masih lanjut lagi sebentar, kita break untuk sesaat. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Senin Inspirasi ya. Hari ini kita dengan tema membangun masa depan maritim Indonesia, peran Duta Maritim 2023 dan Aspek Sindo ya. Masih dengan Arya di sini dan juga ada Ananda. Oke, tadi kita udah ngobrol ya bahwa sebenarnya untuk bagaimana Duta Maritim Indonesia 2023 ini juga bergabung dengan Aspek Sindo ya. Itu melahirkan adanya sekolah maritim ya. Sekolah Duta Maritim. Nah, sebagai seorang duta maritim tentu dapat berkontribusi dalam mempromosikan potensi maritim Indonesia baik itu di tingkat nasional dan juga internasional. Dan Arya, apa yang sudah dilakukan nih? Kemarin sekitar di tanggal 11 sampai tanggal 17 Agustus kami sekitar 90 orang mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia tahun 2023 di Jakarta. Di situ kita melakukan banyak hal, mulai kita belajar tentang maritim, kunjungan ke kementerian, mengkampanyekan kawasan tanpa rokok, dan lain-lain sebagainya. Lalu pada bulan September ini kita akan berfokus bagaimana kita mengedukasi melalui media sosial kita masing-masing. Kita edukasi masyarakat
bagaimana itu tentang dunia maritim. Biasanya kalau kita buka-buka medsos, orang tertarik membaca atau melihat utamanya itu tentang wisata bahari. Betul. Makanya kita juga dengan melalui sosial media ini kita juga dapat mengiklankan wisata bahari, bukan hanya yang ada di Sulawesi Barat, akan tetapi yang ada di Sulawesi Selatan juga. Gitu. Kalau dari Ananda sendiri itu gimana deh? Iya, di Sekolah Duta Maritim kemarin kita tidak hanya menerima materi terkait kemaritiman atau sekedar mengunjungi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, tapi kita juga dituntut bagaimana caranya menjadi seorang duta yang dapat berdampak melalui media sosial. Kita memanfaatkan media sosial. Jadi setiap harinya, setelah kita berkegiatan, kita harus membuat semacam konten. Betul. Itu untuk tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Tapi tidak hanya di sosial media seperti Instagram, TikTok, atau yang lain, Itu. atau yang yang sama dengan itu. Tapi kita juga membuat berita. Oke. Berita. Iya. Kita juga membuat berita. Itu sampai ke situ ya, untuk penulisan, terus untuk pemilihannya tuh kayak gimana sih? Betul. Jadi kita buat berita tentang keseharian kita di sana. Misalnya kemarin kita sempat Car Free Day. Oke. Itu kita mengkampanyekan kawasan tanpa rokok. Nah, itu mendapat cukup banyak atensi di masyarakat yang saat itu melakukan kegiatan olahraga di Monas hingga Sarina. Nah, setelah itu kita tuliskan beritanya, kita edukasi lagi masyarakat lewat kampanye kita dan juga melalui tulisan berita di berita itu yang kita publikasikan di minimal 3 portal berita di setiap orangnya. Jadi setiap orang itu ada 3 link berita. link berita. Iya. Arya mau nambahin? Kalau aku mau nambahin, kemarin di kawasan Monas sampai Sarina, di situ kita mengedukasi masyarakat dengan kita membuat miniatur rokok terpanjang. Mungkin panjangnya sekitar berapa, Kak? 36 meter. 36 meter. Oke. 36 meter. Kemudian teman-teman Duta Maritim itu mengedukasi kepada masyarakat bahwa di wisata bahari kita itu bisa bebas tanpa rokok, atau istilahnya kawasan tanpa rokok untuk di wisata bahari. Di situ masyarakat diedukasi bagaimana langkah yang nyata untuk bisa melindungi laut kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian masyarakat waktu itu diajak untuk membuat sebuah petisi atau tanda tangan kawasan tanpa rokok, utamanya di wisata bahari. Itu hal-hal konkret yang sudah dilakukan ya dari teman-teman Duta Maritim Indonesia 2023 ya. Nah, sebagai bagian dari promosi sektor maritim, apa sih yang bisa dilakukan khususnya untuk kalian ya sebagai generasi muda nih ya, untuk mengajak juga nih teman-teman ya seumuran untuk bagaimana sih untuk peduli dengan laut kita? Apa aja sih yang sudah dilakukan juga dari Arya dan juga Ananda? Silakan. Ya. Ya, jadi laut itu satu laut sejuta manfaat. Sejuta manfaat. Ya, itu ada tagline dari Ekspeksindo. Betul. Jadi ketika kita makan dari hasil laut, ketika kita misalnya galau gundah, kita ke laut pasti lebih fresh. Ombak. Sunset. Ya, sunset. Sekarang kan. Jadi kalau kita galau, kita ke pantai lihat sunset. Jadi betul-betul laut ini tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu mungkin hal yang bisa kami bicarakan atau utarakan ke orang-orang untuk agar kalau ke laut jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan laut itu sendiri, karena kita hidup berdampingan terus dengan laut. Kita tidak bisa, di keseharian kita tidak bisa lepas dari laut. Seperti itu. Itu seperti rumah kita juga gitu ya. Iya, ya. betul. Dari Arya? Kalau saya sendiri kita bersama bahwa laut
merupakan penghubung antar pulau di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang tidak jauh dari kata laut. Karena kita tahu laut begitu berharga. Ketika kita menjaga laut kita hari ini, artinya kita menjaga sebuah harta atau kekayaan untuk masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, sebagai Gen Z atau generasi muda, saya berpesan kepada generasi muda yang dimanapun berada, ada 3 hal yang kita harus lakukan sebagai pemuda, yakni 3C, yakni kolaborasi, inovasi, dan kreasi. Ketika 3 itu kita lakukan, maka sesuatu hal masalah kita dapat selesaikan secara bersama-sama. Oke, itu ada tiga C ya. 3C, kolaborasi, inovasi, dan kreasi. Ini menjadi tagline dari kita. Itu tagline dari saya sendiri untuk bisa mengajak anak muda untuk berkolaborasi, inovasi, dan kreasi. Oke, jadi ada 3 tagline ya. Iya. Itu sudah dibuktikan ya. Insya Allah. Betul. Betul. Ini ya, Arya, kalau saya lihat juga nih, kalau samanya tadi kan usianya masih 17 tahun kan. Biasanya di usia seperti itu kan memang masanya untuk gimana gitu kan biasa. Kalau jadi duta maritim itu kan, aduh, pikir lagi ini apa yang harus dilakukan gitu kan. Apa yang memotivasi Arya nih? Sejak kecil dari SD saya memang selalu mengikuti lomba-lomba, utamanya lomba puisi, bercerita, pidato, ceramah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di SMP saya berfokus untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya. Pada tahun 2021 saya pernah bergabung juga dengan radio lain. Di tahun 2022 saya berfokus untuk lomba seperti lomba mading, KTI, dan lain-lain sebagainya. Di tahun 2023 saya selalu juga bergabung di pendaftaran duta. Kemarin sempat masuk menjadi finalis duta baca Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi memang ada banyak hal yang sudah dilakukan gitu ya. Betul. Itu yang memotivasi. Betul. Ya? Jadi selain itu saya aktif mengikuti lomba, saya juga aktif di media sosial, membuat suatu kegiatan seperti bincang inspirasi bersama tokoh-tokoh muda yang hebat, utamanya tokoh andalan dari Sulawesi Selatan. Wih, keren ya. ini hal yang sudah dilakukan ya oleh Arya tadi. Ada 3C tadi, itu bisa di ini juga ya, bisa dikenalkan. Dikenalkan juga ya. Betul. Kolaborasi, inovasi, dan kreasi. Oke, kita break lagi ya untuk saat ya. Dan smart listener, sekali lagi nih, mungkin ada juga pengen mengenal lebih banyak lagi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Duta Maritim 2023 dan juga kolaborasinya dengan aspek Sindo ya. Kita lanjut lagi sebentar, dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, tidak terasa smart listener, kita sudah ada di sesi yang ketiga, dan kita masih ngobrol nih bersama dengan teman-teman dari Duta Maritim ya 2023. Nah tadi ini ada banyak hal yang memang sudah dilakukan ya dari teman-teman, khususnya dari Arya dan juga Ananda ya, terkait tugas mereka sebagai Duta Maritim di 2023. Dan tentu kita tidak lepas ya dari kemajuan teknologi untuk saat ini. Nah, gimana nih dari teman-teman ataupun Arya melihat peran teknologi dalam memajukan sektor maritim di Indonesia? Kita lihat teknologi saat ini cukup berkembang pesat. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Saya dan teman-teman Duta Maritim Indonesia yang berada di daerah masing-masing memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui media sosial dengan mengiklankan, mengedukasikan kepada masyarakat tentang bagaimana sih itu dunia maritim. Dunia maritim di sini bukan hanya di perikanan, akan tetapi di wisata bahari. Kemudian kita mendorong UMKM maritim untuk bisa berdampak bagi masyarakat luar. Masyarakat. Dari Ananda sendiri?
Ya, selain media sosial, tentunya kita sebagai generasi muda juga, namanya di Sekolah Duta Maritim Indonesia kemarin, ada yang memanfaatkan teknologi di bidang maritim itu dengan membuat e-commerce. Iya, e-commerce. E-commerce itu bukan yang isinya seperti e-commerce kebanyakan, tetapi khusus untuk hasil laut sendiri. Jadi e-commerce yang berisikan jual hasil-hasil tangkap ikan dan hasil-hasil laut lainnya yang bukan ikan seperti cumi-cumi, udang dan segala macam. Jadi itu merupakan salah satu ide dari Duta Maritim untuk memanfaatkan teknologi utamanya di bidang maritim. Nah, kemudian ya kontribusi seperti apa sih yang diberikan juga nih untuk Spesindo dalam hal ini, Arya? Untuk saat ini kontribusi besar aspek Sindo, bagaimana dengan melahirkan Duta Maritim ini kita bisa langsung terjun ke masing-masing daerah dengan mengedukasikan maritim, dan kemudian kita juga mendorong, yakni program dari Duta Maritim mendorong perda kawasan tanpa rokok untuk di wisata bahari. Karena kita melihat luar biasa dampak yang ditimbulkan ketika sampah-sampah banyak, utamanya itu sampah rokok yang ada di wisata bahari yang sangat mempengaruhi ekosistem laut. Tentunya ini menjadi suatu tantangan kita sebagai Duta Maritim untuk menggaungkan yang namanya kawasan tanpa rokok di wisata bahari. Kita tidak melarang orang untuk merokok di wisata bahari, akan tetapi bagaimana kita bisa di tempat tertentu kita bisa menjaga laut kita, karena satu laut sejuta manfaat. Itu ya. Iya, jadi itu hal yang memang dilakukan ya, ini sebagai langkah nyata untuk bagaimana penegakan perda itu ya, kawasan tanpa rokok. Betul. Ya. Oke, nah untuk konteks pembangunan berkelanjutan, bagaimana aspek Sindo berperan untuk menjaga ekosistem maritim kita? Jadi aspek Sindo ini kan merupakan satu asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia, yang berarti anggotanya adalah para kepala daerah yang punya wilayah pesisir dan kepulauan. Jadi di aspek Sindo ini para kepala daerah dan tentunya kita juga sebagai Duta Maritim bersama-sama untuk bagaimana caranya membuat suatu hal atau suatu kegiatan yang berdampak tentunya untuk mensejahterakan masyarakat maritim dan juga membuat wilayah pesisir dan kepulauan semakin baik tentunya. Apalagi kita menyongsong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu ada 3 hal yang diangkat ya untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Yang sudah disebut tadi di awal ya. Oke. Dan baik, kita masih ada waktu nih kurang lebih 15 menit lagi ke depan. Arya, kalau kita lihat juga ya, bagaimana hal-hal yang dilakukan kemudian Duta Maritim Indonesia itu dan aspek Sindo ya. Nah sebenarnya untuk ini kan sekolah ya, sekolah Duta Maritim. Apa sih yang bisa dirasakan Arya setelah bergabung dengan sekolah Duta Maritim ini? Oke, kemarin kegiatan sekolah Duta Maritim mulai dari tanggal 11 sampai 17 Agustus. Ada banyak yang saya dapatkan bersama teman-teman yang lainnya yang ada di seluruh daerah masing-masing. Mulai dari kita diajari tentang keamanan maritim oleh Mbak Kamla. Kita juga diedukasi tentang ekonomi biru dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Lalu kita juga ngobrol langsung bersama Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Di situ kita juga mendorong langkah nyata dari kementerian untuk mendukung aturan di wisata bahari kawasan tanpa rokok. Selain itu juga di hari terakhir kita
upacara 17 Agustus bersama Mas Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito Aritejo. Setelah mengikuti rangkaian sekolah Duta Maritim yang sangat luar biasa karena bisa bertemu teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa bersama-sama kita dikumpulkan di tempat yang satu sama dengan tujuan yang sama, yakni bagaimana kita bisa memajukan dunia maritim tentunya yang ada di Indonesia dan di daerah kita masing-masing. Nah, dari Ananda. Ya, bergabung di Duta Maritim tentunya setelah mengikuti banyak kegiatannya yang cukup terbilang padat, tapi semuanya menyenangkan. Ya, jadi tidak hanya belajar tentunya seperti yang disebutkan Arya tadi, kita juga ada ini edukasi terkait gambut dan mangrove. Itu merupakan juga bagian dari maritim Indonesia. Jadi kalau orang-orang mungkin ketika mendengar kata maritim itu terlintas hanya wisata bahari ataupun ikan, tapi ada banyak hasil laut. Hasil laut bukan ikan itu juga bagian dari maritim, dan juga mangrove, gambut dan semuanya itu yang berada di perairan laut itu adalah bagian dari maritim. Jadi setelah Duta Maritim ini, khususnya saya sendiri leluasa, agak sedikit leluasa dengan privilege yang diberikan menyandang status menjadi Duta Maritim, leluasa untuk mengedukasi tentunya, mengedukasi kepada masyarakat, karena otomatis masyarakat juga pasti trusted sama kita, percaya sama kita karena kita sudah dibekali dari Sekolah Duta Maritim Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dari Arya dan juga Nanda ya, Indonesia ini kan memang kayak ikan gitu kan. Nah, ini gimana nih untuk masyarakat, apa sih yang memang harus dilakukan, bagaimana untuk generasi kita itu bisa cinta ataupun menjadi kebutuhan pokok nih untuk makan ikan gitu kan. Arya, Kalau apa sih yang memang harus kita lakukan gitu Arya? Kalau saya sih yang paling terpenting itu bagaimana kita bisa langsung turun ke masyarakat mengedukasi tentang gemar makan ikan. Karena kita tahu sendiri kan bahwa khususnya di Sulawesi Selatan, Makassar yang berada di pesisir yang kaya dengan ikan yang ada di laut, tentunya itu menjadi sebuah privilege tersendiri. Karena kenapa? Selain kita berada tinggal di pesisir, kita juga tahu kandungan dari ikan itu sendiri, proteinnya yang begitu baik untuk kesehatan, dan kita sebagai masyarakat tentunya bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, itu harapannya seperti itu. Tapi kan kenyataannya masih banyak gitu kan. Betul. Masyarakat yang bagaimana tidak menjadikan ikan ini sebagai makanan pokok gitu kan. Apa sebenarnya tantangannya, Arya? Itu ataupun Nanda? Tantangan saya sendiri dan Kak Ananda, bagaimana bisa kita bisa mengedukasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat dengan Kak Ananda terjun langsung ke lapangan di daerah Sulawesi Barat dan saya di Sulawesi Selatan dengan melihat kondisi masyarakat yang mungkin kurang makan ikan padahal ia tinggal di pesisir. Iya. Itu realitanya seperti itu ya. Yeah. Apa sih yang menjadi kendala gitu kan? Saat ini saya berharap kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya bisalah kita mungkin berkolaborasi dengan para Duta Maritim Indonesia Aspeksindo, terutama kepada Dinas KKP Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika Arya diundang untuk terjun langsung ke lapangan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah Arya siap, karena itu merupakan hal baik, utamanya untuk kemajuan maritim yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Nanda ini juga bisa hal yang ingin disampaikan ya untuk generasi muda nih, untuk bagaimana tertarik ya, dan untuk bagaimana berkontribusi sih untuk menjaga ya, membangun masa depan maritim Indonesia. Iya, terkait dengan masa depan maritim Indonesia, jika bukan generasi kita, jika bukan generasi muda yang sadar sedari sekarang,
siapa lagi. Jadi hanya generasi kita lah yang akan menjadi apa ya, nahkoda nanti Indonesia apakah betul-betul akan menjadi poros maritim dunia atau malah sebaliknya. Tapi dari sekarang kita masih punya banyak waktu menuju Indonesia emas. Kita masih punya banyak waktu untuk berkontribusi, memberikan dampak sekecil apapun itu saja, itu sangat bermanfaat. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengikuti perda, taat aturan akan kawasan tanpa rokok, seperti itu. Kalau saya sendiri mau menambahkan sedikit sebagai generasi emas tahun 2045 nanti dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kita para duta maritim Indonesia dalam langkah untuk menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, yang ketika Indonesia berumur 100 tahun di tahun 2045 kita bisa mendapatkan hal yang berharga dan bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Itu ya pesan ya dari teman-teman kita dari Duta Maritim Indonesia 2023. Dan yang pastinya nih, kalau semuanya ini pengen gabung juga nih untuk sekolah Duta Maritim untuk di angkatan selanjutnya, gimana nih? Untuk Sekolah Duta Maritim Indonesia kan saya angkatan ketiga. Tahun depan itu Sekolah Duta Maritim Indonesia angkatan keempat. Mungkin para generasi muda yang ingin bergabung menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia Aspeksindo, pantau terus Instagram dari kawasan Aspeksindo dan Duta Maritim Sulsel, Duta Maritim Sulbar Indonesia Pusat. Di situ nanti pendaftarannya akan dibuka 2 bulan sebelum bulan Agustus, karena kegiatan tiap tahunnya itu pertengahan bulan Agustus selama kurang lebih 7 hari. Kurang lebih 7 hari. Untuk kegiatan sekolahnya, untuk pendaftarannya itu tahun ini meliputi video potensi kemaritiman, surat motivasi, surat kesehatan, berkas administrasi, berkas terus administrasi, itu wawancara, dan penilaian sosial media. Oke, itu. Setelah itu baru dinyatakan lolos. Mungkin para generasi muda yang ingin berminat bergabung di Sekolah Duta Maritim Indonesia angkatan keempat tahun depan. Oke. Baik ya. Dan Smart Listener, terima kasih ya sudah nambah ataupun menambah insight kita ya di sore hari ini. Dan sekali lagi nih untuk teman-teman ataupun generasi Z ya yang mau gabung menjadi Duta Maritim Indonesia 2023 2024 ya. 2024. Itu pantau ya sosial medianya. Kawasan Aspeksindo, Duta Maritim Sulsel, Duta Maritim Indonesia Pusat. Oke, dan Duta Maritim Sulbar. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih ya untuk Arya dan juga terima kasih ya untuk Nanda ya. Sukses ya untuk tugas selanjutnya nih. Terima kasih. Siap. Dan selanjutnya demikian untuk perbincangan kita di Senin Inspirasi menghadirkan Arya dan juga Ananda. Mereka ini adalah Duta Maritim Indonesia untuk tahun 2023. Sekali lagi terima kasih ya, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan untuk malam hari ini itu bisa menambah insight kita ya. Dan sekali lagi saya Mirza Arianti pamit, sekali lagi ada Arya di sini dan juga ada Nanda ya. Kami pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.